kita bisa bertemu kembali di room saya. Seperti biasa, saya Henika dari Madiun, Jawa Timur akan membersamai teman-teman kurang lebih selama 1 jam ke depan dengan tema dikejar rezeki, tentu dengan suatu ilmu yang dahsyat luar biasa, yaitu ilmu dahsyatnya keajaiban rezeki. Saya doakan teman-teman semua yang hadir di sini Allah berikan selalu kesehatan lahir batin, jasmani, rohani, panjang umur, dimudahkan semua urusannya, dituntaskan amanah-amanahnya. Allah berikan keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, putra putri yang soleh soleha, dan Allah kirimkan rezeki mengalir deras tanpa batas. Allah mudahkan untuk bisa segera hadir ke Baitullah, gak pakai lama, hadir dengan segera bersama pasangan, keluarga maupun orang-orang tercinta sekitarnya. Amin ya rabbal alamin. Gimana teman-teman keadaan sekitarnya? Di tempat saya biasanya ini setiap hari panas terus teman-teman, mulai pagi sampai sore malam, bahkan sudah 1 mingguan ini tidak hujan. Tapi tiba-tiba ini barusan tadi ya, 15 menit yang lalu ada kiriman hujan rintik-rintik ya, kita syukuri ya. Apapun yang Allah berikan itu pasti Allah punya tujuan ya. Makanya hilangkan prasangka, jangan mengeluh, tetap syukuri apapun yang Allah berikan dalam kehidupan kita saat ini. Ya, di tempat teman-teman gimana? Ada yang sudah hujan, mungkin di tempat-tempat lain bahkan ada yang hujan, tapi masih ada yang terang benderang. Ya, tetap kita syukuri ya teman-teman. Nah, kemudian mengawali kebersamaan kita, teman-teman, berbicara tentang cuaca, situasi, keadaan sekitar kita. Yuk kita doakan ya teman-teman. Ada saudara-saudara kita yang saat ini sedang ya diuji oleh Allah, mendapatkan musibah berupa banjir bandang di daerah Sumatera ya, meliputi 3 titik ya, ada Sumatera Utara, Sumatera Barat, dan ada di Aceh ya. Kita doakan ya teman-teman, Allah berikan kesabaran, ketabahan, keikhlasan, dan Allah mudahkan semua urusan saudara-saudara kita di sana, baik yang saat ini sedang selamat dan mengungsi, dan mungkin saat ini sedang menunggu ya bantuan-bantuan berupa apapun ya, baik logistik itu berupa makanan, yang utama makanan ya teman-teman ya, minuman, pakaian, tempat untuk tinggal sementara, dan seterusnya. Dan apabila ada yang hilang sampai saat ini belum ada kabar beritanya, Allah berikan kemudahan untuk segera ditemukan ya teman-teman ya. Dan apabila yang sudah ditemukan kemudian meninggal dunia, Allah berikan ya meninggalnya dalam keadaan syahid. Ya Allah terima amal kebaikannya, Allah ampuni dosa-dosanya ya. Ya, saya jadi terharu ya teman-teman kalau bicara tentang saudara kita yang saat ini sedang kena musibah ini ya. Ya, bentar ya, jeda dulu teman-teman. Ya, jadi ribuan ya teman-teman yang saat ini ya, Kak Ahmad saya lumpuh accident. Maksudnya ini gimana? Kak Ahmad dari mana ini? Lumpuh maksudnya lumpuh sakit atau ada kaitannya dengan yang sebab saya bicara tentang musibah di Sumatera soalnya ya. Kak Dewi Murni tadi sempat muncul, masih ada? Gimana kabarnya Kak Dewi Murni? Kak Dewi dari Sumatera pula. Harapan kita, doa kita, Kak Dewi Murni jauh ya dari lokasi kejadian banjir itu. Kak Ahmad Aswad, betul ya, accident mobil. Kecelakaan ya Kak ya. Gimana keadaannya Kak Ahmad saat ini? Baik-baik saja atau di Malaysia? Malaysia ya, kita doakan Allah berikan segera ya kesembuhan. Ya, jadi berbicara tentang saudara kita yang ada di Sumatera itu teman-teman ya, kalau beritanya ya mudah-mudahan juga segera Allah berikan jalan keluar. Data-datanya itu yang meninggal mencapai hampir 1.000, kemudian yang belum ditemukan ya separuhnya, kemudian yang terluka ada 1.000 lebih ya.
Jadi sangat memprihatinkan ya teman-teman ya. Ya Kak Ahmad, terima kasih. Semoga menjadi ilmu ya bagi Kak Ahmad ya. Yuk Kak Ahmad usia berapa ini? Asiden mobil terus sekarang keadaannya gimana? Tetap bisa aktivitas atau mungkin harus istirahat total dulu untuk masa penyembuhan? Oh masih muda 31 ya. Masih masa penyembuhan atau sudah bisa aktivitas kembali, kita doakan. Jadi keadaan apapun yang Allah berikan itu terima dulu ya, ikhlas, sabar, tetap syukuri. Karena Kak Ahmad itu lebih beruntung ya dari saudara-saudara kita yang ada di Sumatera ini ya. Baik, kita lanjutkan ya teman-teman. Kita doakan saudara-saudara kita yang saat ini ada di Sumatera ini, Allah berikan jalan keluar, kemudahan, pertolongan apapun untuk meringankan beban saudara-saudara kita ini. Ya, jadi setiap hari mereka tentu menangis, setiap hari mereka berkeluh kesah. Itu hal yang wajar, manusiawi, lumrah ya teman-teman ya. Nah, kemudian kalau kita berbicara tentang ilmu, dahsyatnya keajaiban rezeki ya teman-teman. Jadi kaitannya saudara kita yang saat ini sedang terkena musibah itu, apa ilmu yang bisa kita ambil teman-teman? Satu, itu sudah terjadi ya kan. Kejadian itu sudah terjadi. Berarti menjadi takdir yang harus kita terima, tidak bisa kita hindari teman-teman. Nah, pasti ketika Allah mengirimkan musibah banjir bandang ini, Allah punya maksud dan tujuan. Nah, jadi masuk ya skenario Allah, teman-teman. Nah, kita baru tahu kalau sudah kejadian. Kita pun tidak bisa ya mencegah, menghindar apapun itu. Nah, makanya ilmu dasarnya keajaiban rezeki ini mengajarkan kepada kita, jangan sombong, ya berlaku apapun, pongah di muka bumi ini. Jangan ya merasa kita itu bisa melakukan apa saja tanpa bantuan dari Allah. Dan satu lagi teman-teman, harus dipahami kita itu sebenarnya ya, lahir ke dunia, datang di alam dunia ini tidak bawa apa-apa. Nah, otomatis ya yang kita miliki mulai ya kemarin-kemarin hingga saat ini itu semuanya titipan. Namanya titipan, kalau Allah ambil dalam sekejap bisa hilang semuanya. Tetapi sebaliknya, ketika Allah ya berkehendak memberi titipan kembali secara tidak kita duga, sesaat pun bisa datang kepada kita. Artinya apa teman-teman? Kita tidak punya apa-apa, kita tidak punya apa-apa, tidak bisa apa-apa. Nah, makanya yang kita lakukan apa? Selalu ya merendahkan diri, merendahkan hati di hadapan Allah. Karena hanya Allah tempat kita bersandar. Ya, terima kasih Kak Eka. Ya, sudah. Terima kasih Kak Eli ya. Ya. Ya, silakan teman-teman yang sudah masuk waktu duhur di tempatnya, di tempat saya sudah selesai. Tadi saya naik itu sudah selesai sholat duhur. Terima kasih kakak yang sudah mengilimi mawar bertubi-tubi. Saya doakan rezekinya bertubi-tubi pula. Ya, baik kita lanjut ya teman-teman. Nah, kemudian ilmu apa yang kita ambil teman-teman? Nah, iya, kalau Malaysia belum ada selisih jam kan, gitu. Jadi kalau di Indonesia itu ada 3 zona. Jadi di tempat saya sudah, mungkin di tempat yang area lain ada yang sudah 1 jam yang lalu, ada yang nanti 1 jam berikutnya. Mungkin Malaysia juga 1 jam berikutnya ya, mungkin ya selisihnya. Ya kita lanjut ya teman-teman. Nah, berbicara tadi ya tentang apapun yang Allah berikan, ya kan Allah datangkan, sudah terjadi itu takdir. Makanya kami itu mendampingi dengan ilmu dahsyatnya keajaiban rezeki ini membantu teman-teman. Bagaimana sih yang seharusnya kita lakukan sebagai hamba Allah itu? Ya, jadi kalau di muka bumi ini kita masih bisa seperti ini, sombong, kita merasa memiliki, Allah bisa ambil dalam sekejap. Nah, berarti ketika Allah mengingatkan, ya,
dan dengan rasa yang tidak nyaman, berarti Allah ya merasa sudah saatnya kita diberi peringatan, ya kan? Nah, baru setelah kita disentil, kalau orang Jawa itu ibaratnya ditampar, ya kan? Baru terasa, teman-teman. Nah, berarti harus kita lakukan sebagai hamba Allah apa? Mohon ampun. Nah, apa yang harus kita lakukan, kita praktekkan, menyadari, mengakui, dan tentu memohon pengampunan dari Allah. Apapun itu berarti salah kita yang keliru, banyak dosa-dosa kita kepada Allah. Nah, dosa itu macam-macam, teman-teman. Ada dosa yang secara pribadi, kita pribadi kepada Allah, ya kan? Contoh misalkan kita baik sengaja atau tidak meninggalkan ya apa yang diperintahkan oleh Allah, meninggalkan, mengabaikan kewajiban kita kepada Allah, dan tentu ya penyeimbangnya kita mengabaikan ya larangan Allah, bahkan kita melanggar larangan Allah itu secara pribadi. Nah, kemudian kalau kaitannya dengan musibah yang besar itu berarti dosa massal, teman-teman. Ya kan? Dosa kita keseluruhan kepada siapa? Alam semesta ini. Karena apa? Energi alam semesta itu digerakkan oleh Allah. Barangkali apa yang kita harus kita pahami, kita tidak mensyukuri ketika Allah mengirimkan alam semesta dan sekitarnya ini untuk kemanfaatan manusia. Justru kita merusaknya. Justru kita tidak melestarikannya. Nah, justru kita semena-mena. Nah, ketika semuanya itu bertumpuk-tumpuk, ya kan? Dari tahun ke tahun, nah, akhirnya dampaknya kita rasakan sekarang ini. Itu namanya dosa massal, teman-teman. Nah, berbicara tentang dosa-dosa kita kepada Allah, kemarin teman-teman sudah kita dampingi untuk apa? Memahami ilmu yang namanya sumbatan rezeki. Selama kita belum paham tentang sumbatan rezeki ini, teman-teman, maka sama dengan kita itu belum paham bagaimana cara ya membesarkan, membersihkan, meluaskan takaran rezeki kita. Cara membersihkan wadah rezeki kita. Nah, padahal kalau kita ingin kesulitan-kesulitan kita, Allah berikan jalan keluar. Kesusahan kita Allah hilangkan. Rezeki Allah kirim datang bertubi-tubi. Allah kirim berlimpah ruah. Kuncinya apa? Kita harus paham cara menata, cara memperbaiki wadah rezeki ini. Nah, berarti kaitannya dengan kewajiban kita kepada Allah dulu. Yang harus kita praktekkan apa? Perbaiki hubungan kita kepada Allah. Dosa-dosa masa lalu itulah penyebab masalah kita semakin banyak, semakin menumpuk, meningkat. Dan bisa jadi teman-teman masalah satu datang belum selesai, datang masalah lagi, kesulitan satu datang, nyusul kesulitannya lagi. Karena apa? Rentetan, rangkaian dosa-dosa kita kepada Allah. Nah, jadi Allah itu mengingatkan dengan cara harus. Kita dikirimi masalah, agar apa sebenarnya? Ingat dan selalu mendekat pada Allah. Jadi teman-teman, kalau masalah datang kemudian menjadikan kita lebih dekat pada Allah, berarti Allah itu sayang pada kita. Allah tidak ingin kita semakin terpuruk, kita semakin masuk jurang ibaratnya. Makanya Allah ingatkan. Masalah itu sebagai pengerem, rem yang cakram sebenarnya. Kalau kita mampu memahami, teman-teman. Nah, sampai di sini nyambung ya, teman-teman. Jadi berbagai dosa-dosa yang kita lakukan dahulu kala itu bertumpuk-tumpuk, dampaknya sekarang kembali kepada kita. Nah, sebenarnya berarti masalah itu yang mengundang kita. Setiap saat, setiap waktu kita nggak paham, kita nggak tanggap ketika Allah ingatkan halus,
Allah ingatkan lagi tingkat di atasnya agak keras. Allah ingatkan lagi ketika kita belum paham, keras. Keras pun kadang kita tidak merasa, masih mengelus. Allah tampar dengan keras sekali. Nah, tetapi yang harus kita syukuri ketika Allah masih memberi kita kesempatan, maka segera berbenah diri. Apapun yang kita miliki ketika Allah ambil pun, ya kan, itu memang titipan, teman-teman. Makanya kadang kita kan dalam pikiran kita, hati kita, kadang nggak nyadar ada orang ketiga yang menjadi penyebab. Seakan-akan dia penyebabnya. Kita selalu mengaitkan dia penyebabnya. Dia yang menjadi kita seperti ini dan seterusnya. Bahkan ya kita itu kadang nggak sadar. Ya, malah kita itu berburuk sangka kepada Allah. Kenapa ya Allah? Kenapa kok begini? Nah, itu sudah berburuk sangka, teman-teman. Padahal masalah itu kita yang mengundang. Nah, terus kemudian ya berbicara tentang ya perbaikan diri kita di hadapan Allah itu, kalau saat ini ya kita merasa jauh dari Allah, ya kan, banyak masalah, maka yang harus kita lakukan apa? Ya kalau orang Jawa itu namanya apa, teman-teman ya? Bersimpuh, delosor. Delosor kalau orang Jawa itu. Ya bersimpuh. Ya, sekenceng-kencengnya ibaratnya. Bagaimana cara kita mendekat pada Allah. Nah, kalau di agama Islam itu kita memang ada tuntunan khusus, yaitu sholat sunat taubat. Ya, Kaidir ya, waalaikumsalam. Nah, jadi taubatan nasuha, taubat yang sesungguhnya, yang semestinya kita lakukan. Nah, berarti sholat sunat taubat itu kapanpun, setiap saat, setiap waktu. Makanya target lakukan setiap hari. Nah, jadi kemarin itu saya tidak itu ya teman-teman ya, tidak sengaja juga ya melihat tayangan ada seorang, ya saya menyebutnya ya kiai gitu ya, sedang mengomentari karena beliau menyaksikan sendiri. Jadi ketika kejadian di saudara kita di Sumatera itu ya kan banjir nih. Kemudian ada masjid yang tidak tenggelam. Mereka itu mengungsi di situ, duduk-duduk ya kan. Pada waktu itu sholat Jumat, waktu sholat Jumat. Jadi tetap masjid itu digunakan untuk sholat Jumat. Tapi yang membuat ya beliau itu yang menyampaikan itu di medsos pula gitu loh. Tercengang, sudah seperti ini kondisinya, ya kan? Allah sudah berikan ya ujian lewat banjir, rumahnya hilang, dia harus mengungsi di masjid itu. Ketika sholat Jumat ini sedang berlangsung, mereka itu hanya duduk-duduk, tidak ikut sholat Jumat. Nah, padahal mengungsinya saja di masjid. Nah terus bagaimana Allah membantu? Kalau dia hanya bergantung, berharap pada bantuan manusia. Sementara dia tidak datang kepada Allah, mendekat dan memohon bantuan Allah. Nah, ini yang fatal dan terbalik, teman-teman. Kondisi yang sudah minus, memprihatinkan seperti itu saja. Masih ada sebagian mereka yang seperti itu. Nah, Bun mungkin bukan apa itu orang Islam. Enggak, beliau memastikan dalam keadaan susah, senang, rumusnya, kuncinya, ya selalu ingat pada yang memiliki kita, yang mengirim rezeki kita. Nah, kalau kita saat senang, lupa, tidak
sempat terharu pula ya teman-teman, ada cerita sendiri. Beliau itu wali kota mana saya lupa karena juga di medsos ya, menunjukkan ada sebuah gapura ya. Biasanya gapura itu kan untuk menuju masuk suatu kota. Gapuranya itu tinggi teman-teman, tinggi, jadi setinggi tembok rumah kita, setelah itu baru genteng itu. Jadi kan jelas tinggi, di atas tinggi badan kita gitu. Nah, jadi sebelum banjir itu kata beliau, ini gapura ini kanan kirinya dulu bangunan rumah, bangunan toko dan seterusnya. Intinya tempat keramaian, dan situ banyak orang beraktivitas. Dalam sekejap ketika banjir bandang itu datang, semua dilibas, bangunan beserta orang-orang yang ada di sekitarnya semuanya hanyut teman-teman. Bukti kan, dalam sekejap Allah mampu mengambil. Nah sebaliknya, dalam sekejap Allah mampu mengembalikan. Terus di mana kita kok masih ragu? Mendekat sama Allah aja masih ogah-ogahan, padahal sudah seperti itu. Nah, sama ya teman-teman. Kita kembalikan, itu kejadian massal ya kan. Nah, sekarang kalau kembalikan kepada kita, diri kita masing-masing ya. Kak Diki, waalaikumsalam. Ya Kak Diki bisa DM ke saya nanti ya, kalau ingin ikut kajian DKR ya. Kalau belum dimasukkan berarti DM di akun saya bisa, atau ini saya kok lupa kok DM-nya. Ini di atas ini ya, ada bagi teman-teman yang ingin ngikuti ya. Ya Kak Sohib, ya terima kasih. Di atas ini sudah saya sematkan ya, tapi kita samarkan kontak saya. Ya, jadi ada 3 yang kita samarkan, tinggal mengubah saja. Jadi kosong tetap 0 kan, angka 0. Kemudian ada B itu berarti angka 8. Nah, setelah itu I itu angka 1. Tinggal mengubah. Kemudian berikutnya ada G, berarti ya kan, angka 9. Jadi 3 itu ya, B ganti dengan 8, I ganti dengan 1, G kecil ganti dengan angka 9. Ya, jadi Kak Diki atau teman-teman yang lain kalau ingin ikut bisa menghubungi saya lewat kontak itu. Pasti nanti saya balas ya. Ya. Kak Nanda, waalaikumsalam. Baik, kita lanjut ya teman-teman ya. Nah, kita kembali kepada cara pribadi. Oh sudah ikut ya, kalau sudah ikut berarti ya kenapa tadi bilang mohon dimasukkan. Nah, kalau sudah ya berarti fokus ngikuti ilmunya Kak ya. Ilmu perbaikan diri, ilmu memperbaiki wadah rezeki itu. Nah, berbicara tentang memperbaiki diri, ya kita kembali tadi ya ke laptop. Ketika kita berbicara dosa-dosa masal tadi, yuk kita tarik ke kita pribadi. Jadi apapun yang Allah kirimkan kepada kita itu sebenarnya kita harus introspeksi, kita harus evaluasi. Karena apa? Ketika kita menjauh dari Allah, kita melupakan perintah Allah, dan Allah murka, dalam sekejap Allah ambil. Tapi ketika Allah berkehendak, dalam sesaat pun Allah kirim dengan mudah. Makanya wilayah kita itu ya, dalam keadaan yang bagaimanapun, baik sedih, baik senang, semestinya, seharusnya selalu mendekat, bersandar pada Allah. Lah kalau kita tuh dalam keadaan senang, lupa kepada Allah, ya kan? Bahkan ya perintah Allah sama sekali tidak kita jalankan. Sebaliknya, larangan Allah kita lakukan tanpa merasa dosa, ya kan? Nah, maka ya teman-teman, ketika Allah ambil, Allah ingatkan, kita tidak merasa, ya kan? Ka'bah Uta ya, betul ya, waalaikumsalam. Ya. Terus kemudian sebaliknya, saat kita susah, ya, baik kita punya ibaratnya apa ya istilahnya, harta materi sedikit, atau kita punya kesusahan yang lainnya, mungkin rumah tangga kurang bahagia, ya kan, mungkin penghasilan pas-pasan, anak-anak masih merasa sulit diatur dan seterusnya. Intinya kita dalam keadaan sulit, terpuruk. Masih saja kita jauh dari Allah. Terus bagaimana cara Allah ya mengirimkan rezeki pada kita?
bagaimana cara Allah mengganti kesusahan, kesedihan kita dengan kebahagiaan. Kita saja nggak ingat, kita saja nggak mendekat. Ya, jadi kata Allah, ya suka-suka aku lah. Kamu dekat juga enggak. Nah, sementara teman-teman, Allah itu nggak butuh kita. Kita yang butuh kepada Allah. Nah, makanya ya dari kejadian saudara-saudara kita yang saat ini sedang tertimpa musibah ya teman-teman ya, kita tidak menyalahkan ya teman-teman. Itu alam semesta memang digerakkan oleh Allah. Yang harus kita lakukan, ambil pelajaran, ambil ilmu yang mahal di sini. Ya kan? Selalu ya waspada, merubah diri menjadi lebih baik. Kalau kejadian itu kemudian membuat kita semakin takut kepada Allah dan berbenah diri, berarti memang Allah mengingatkan kita, menyelamatkan kita sebenarnya. Walaupun caranya pahit, getir gitu loh. Nah, tadi saya sempat ya mendengarkan ada penyampaian seorang tokoh agama, Pak Yai begitu. Lah kalau ada kemaksiatan ya kan, terus kemudian terus menerus ya kan berlangsung. Ya, cara Allah mengingatkan dengan cara yang keras itu. Nah, kalau tidak diingatkan, ya kan? Nah, apa bedanya mereka yang rajin, mereka yang tidak rajin, ya kan? Nah, tapi semua kena dampaknya pula. Makanya itu pilihan, teman-teman. Ketika diingatkan, berbenah diri, berarti kita menjadi orang yang lebih baik. Tapi kalau tidak berbenah diri, ya itu pilihan. Nah, jadi kalau segala sesuatu terjadi, berarti kuncinya taubatan massal itu yang harus kita lakukan. Nah, kita tidak bicara secara keseluruhan masyarakat menilai satu persatu, teman-teman. Yuk kita kembali pada diri kita. Pasti Allah punya tujuan, begitu loh. Ya, tujuan. Hampir keselio bilangnya. Pasti Allah punya tujuan, gitu. Enggak mungkin ya Allah menciptakan atau Allah mengirimkan apapun di bumi ini tanpa ada ya, tujuannya. Nah, makanya ya, kuncinya adalah selalu perbaiki diri kita di hadapan Allah. Dosa-dosa kita setiap saat, setiap waktu. Nah, contoh yang konkret aja teman-teman. Mulai dari mana kita membenahi diri kita? Mulai dari mana kita mengawali? Cek sholatnya teman-teman. Yuk, kalau kita saat ini sedang banyak masalah, banyak utang sekalipun, ya kan? Usaha apapun selalu gagal. Dari mana kita memperbaiki? Bukan usahanya itu yang terus-menerus digenjot, dipacu dan seterusnya. Bukan hutangnya itu yang kita carikan, ya kan? Pinjaman sana untuk nutup sini, tutup lubang, bukan itu dulu. Atau kita usaha baru 1 hari, 2 hari, 1 bulan, kemudian lihat orang lain punya usaha kok sekiranya kok lancar, kita ikut-ikutan, banteng setir, pindah haluan. Bukan itu pula teman-teman. Yang harus kita lakukan apa? Pendekatan diri dulu kepada Allah. Ini namanya marketing langit. Karena apa? Semua itu terjadi dalam kehidupan kita. Karena apa? Alam semesta yang dihadirkan di hadapan kita. Ya kan? Jadi energi alam semesta yang digerakkan kepada kita. Contoh kita usaha jualan misalkan, sepi nggak ada pembeli. Lah coba kalau digerakkan oleh Allah, alam semesta ini, Allah datangkan orang-orang, Allah datangkan pembeli, laris. Karena apa? Karena kuasa Allah. Makanya kalau kita ingin dapat rezeki, bukan pol-polan urusan bumi ini. Pendekatan kita kepada Allah dahulu, perbaiki. Caranya bagaimana? Perintah Allah apa? Sholatmu bagaimana? Nah, kok nggak nyambung ya Bun? Ya memang usaha kita itu urusan bumi. Sementara Allah memberi rezeki kita karena apa? Kita mendekat pada Allah. Perintah Allah apa? Sholat. Itu cara kita meminta, berkomunikasi, mendekat pada Allah. Nyambungnya di situ.
Masa contoh kita bertamu pada seseorang, kita nggak kenal, ya kan, bertamu. Apa dia akan selalu memberi kita? Apa dia akan condong pada kita? Enggak, kenal aja enggak, Kak. Nah, kalau kita bertamu, diterima dengan baik, kemudian kenal, akrab, pasti apapun diberikan, diterima dengan baik. Nah, contoh sama teman-teman. Ketika kita selalu mendekat ya pada Allah, maka Allah tahu gitu loh. Oh, kamu yang saat ini sedang merintis usaha ya. Oh, kamu yang saat ini punya banyak utang ya. Ya sudah, tak mudahkan. Allah tahu kebutuhan kita ketika kita mendekat. Allah tahu ya kan, apapun isi hati kita. Kalau orang jatuh kerentek, kita belum mengucapkan, Allah sudah tanggap. Asalkan kita selalu mendekat, karena kita yang butuh pada Allah. Nah, di sini ini teman-teman ya, kaitannya dengan apa? Pantaskan diri kita di hadapan Allah. Bukan terus meminta, tapi kita tidak tahu bagaimana cara kita ya menempatkan diri di hadapan Allah. Jadi bikin Allah itu senang pada kita, simpati pada kita, kebutuhan kita Allah selesaikan, Allah datangkan. Kaitannya itu. Nah, energi alam semesta ini ketika digerakkan oleh Allah untuk mendatangkan kebutuhan kita, bisa jadi kita semula tidak kenal, ada orang yang ketemu kita tiba-tiba, kemudian orang itu ternyata punya usaha, kita ikut join, akhirnya Allah berikan kelancaran, rezeki datang, kan begitu. Ini energi alam semesta di situ, teman-teman. Nyambung ya sampai sini. Jadi kalau kita bicaranya matematika bumi, marketing bumi, ya nggak ada habisnya, teman-teman. Nah, makanya ilmu dasarnya keajaiban rezeki ini membantu teman-teman fokusnya pada apa? Fokus pada wadah rezeki kita. Bagaimana kita membenahi diri kita dulu di hadapan Allah. Nanti yang lain menyusul ketika kita sudah ya, membenahi diri kita di hadapan Allah. Nah, dari mana cara memperbaiki? Sholat, coba cek sholatnya. Nah, terkadang teman-teman sangat ya, mengabaikan. Bahkan ada yang bilang secara terang-terangan, saya tuh kadang ya sholat, kadang enggak. Nah, apalagi teman-teman ya mohon maaf sekali bagi emak-emak kadang ya yang masih aktif, bekerja, ya kan, kadang mohon maaf teman-teman, kadang glowing make up itu kadang menggoda, mau wudhu aja masih pikir-pikir nanti sholatnya digandeng aja, nggak bisa serta-merta seperti itu. Nah, terus kemudian yang kadang ya diperhatikan teman-teman, kalau sedang datang bulan harus tahu ya kapan saatnya suci, bagaimana caranya. Lah kalau kita sudah punya kewajiban, ternyata kita ngolor-ngolor, waktunya suci, waktunya sholat, nggak sholat-sholat. Dalihnya masih belum selesai. Nah, itu banyak sekali anak-anak remaja muda sekarang kadang nggak paham. Coba kita yang mak-maknya, coba cek bagaimana ya wawasan pengetahuan anak-anaknya terkait dengan kewajiban sholat. Kalau dikaitkan dengan yang sudah menstruasi datang bulan itu. Anak-anak muda sekarang kan jarang sekali kadang yang paham, teman-teman. Nah, kita sebagai ibunya ya coba teman-teman perbaiki dari situ pula, keluarga kita pula, bukan diri kita sendiri. Nah, terus kemudian ya ini gini ya teman-teman ya, kadang saya tuh melihatnya kadang ya seorang kepala keluarga, seorang bapak-bapak gitu, sudah hidupnya pas-pasan ya kan, kerjanya serabutan, mohon maaf sekali teman-teman, itu pun ya setiap hari tidak pernah mengenal apa itu dan bagaimana sholat, padahal ya mengakunya KTP-nya Islam. Coba teman-teman, kalau seperti ini sebenarnya siapa yang nyari masalah? Berarti kan dia sendiri. Ketika banyak kesulitan, banyak masalah, justru tidak pernah mendekat pada Allah.
Ya, jadi mohon maaf, bukan menghakimi, enggak teman-teman. Ini fakta. Kalau teman-teman ada yang merasa di sini, kembalikan pada diri sendiri, begitu loh. Nah, sudah hidupnya susah, jauh dari Allah pula, ya kan? Ada pula yang Allah titipi, ya kan? Kesenangan, ya kan? Gemerlapnya harta benda materi, jauh dari Allah pula. Bunda itu nggak pernah sholat kok, enak hidupnya. Itu gemerlap sesaat. Coba teman-teman lihat nanti. Ada caranya Allah lewat cara lain. Pasti. Jadi kita cara melihat, memandang jangan sepotong dari satu penyebab. Barangkali Allah menimpakan yang lainnya. Makanya tidak bisa jadi tolak ukur. Kesenangan yang justru bikin kita jauh dari Allah itu sebenarnya ujian. Ujian kesenangan. Namanya apa? Istidraj. Justru itu yang bikin kita kadang ibaratnya kita itu melihat tapi merem itu apa bahasanya? Ya, melihat tapi sebaliknya kayak orang tidur itu apa namanya ya teman-teman bahasanya? Merem itu apa? Bahasa Jawa itu merem. Bahasa Indonesianya apa ya? Nah, jadi teman-teman semua kembali kepada kita. Kalau setiap saat, setiap waktu, ya Kak Stefana terpejam. Iya, terima kasih sudah diingatkan ya. Ya, kadang bicara itu istilahnya loh apa ya? Ya, betul teman-teman ya. Nah, baru nanti misalkan Allah ingatkan dengan keras kita baru terasa. Nah, makanya teman-teman ya, cara berlalu dari masalah, cara ya mendekat pada Allah, kuncinya dimulai dari mana? Terapkan ya sifat sabar dalam diri kita itu. Kemudian cek sholatnya. Berarti dari mana? Sholat 5 waktu dulu. Jadi jangan anggap remeh enteng. Sehari kadang sholatnya penuh, kadang enggak. Sholat itu bentuk kita menghadap pada Allah, berkomunikasi. Coba teman-teman kalau paham, ya kan? Bukan bahasa Arab saya tidak paham. Coba teman-teman kalau tidak paham, sesekali ya kan, luangkan waktu belajar. Beli buku tuntunan sholat itu kan ada bacaannya itu. Yang bahasa itu teman-teman baca terjemahnya. Wah, sangat dahsyat teman-teman artinya. Kalau teman-teman memahami pakai rasa dalam sekali. Jadi rangkaian kata-kata yang indah sebenarnya. Kita nggak paham, nggak apa-apa. Tapi ya teman-teman baca dengan penghayatan. Ya, ya Kak Tina pernah merem atau menutup mata. Iya, ya terima kasih. Ya. Contoh teman-teman. Kalau teman-teman ya tadi kan sholat wajib ya 5 waktu. Kalau teman-teman terbiasa, ya, namanya sholat duha pagi hari. Ini saya sepil sholat sunat. Ya, nanti ulasannya menyusul. Sholat duha itu pagi hari. Coba ada yang teman-teman belum sama sekali paham, bahkan belum sama sekali melakukan namanya sholat duha. Sholat duha itu fadilahnya, manfaatnya untuk apa? Ya, meminta rezeki pada Allah. Ya kan? Coba apapun yang Allah hadirkan dalam kehidupan kita. Jadi rezeki itu lengkap loh teman-teman ya. Makro, materi, non materi. Kalau kita hanya menilai dari materi terlalu kecil itu. Ya, kearifan masih kadang-kadang. Lah, coba cek keadaannya sekarang. Kita pengennya dapat rezeki banyak. Rezeki berupa materi iya, rezeki misalkan rumah tangganya tentram, harmonis, mungkin rezeki yang punya anak-anaknya pengennya anaknya usaha pendidikannya dimudahkan ya kan. Kalau anaknya yang sudah bekerja kuliah, setelah selesai kuliah masih terus bekerja, dapat pekerjaan yang mapan dan sebenarnya keinginannya kan banyak panjangnya. Itu kan bagian dari rezeki. Nah, sementara kadang kita fokusnya setiap hari, mulai pagi sampai sore, bahkan malam, bekerja, urusan ikhtiar bumi, ya kan, marketing bumi. Padahal sholat duha itu marketing langit untuk apa? Kalau ingin teman-teman ya,
rezeki kita banyak, ya kan? Ibarat pohon. Contoh pohon mangga. Pohonnya berbuah lebat. Kita pengen dapat pohon mangga itu. Sementara, ya kan, kita sibuk ya menunggu pohon ini jatuh. Sibuk menunggu di sekitar pohon ini. Padahal caranya teman-teman kalau marketing langit, ketika kita ya meminta pada Allah, mendekat pada Allah, alam semesta digerakkan, pohon ini goyang, ya kan, buahnya jatuh satu persatu. Itulah caranya Allah. Nyambung sampai di sini teman-teman. Jadi ketika kita meminta pada Allah, nanti Allah yang datangkan. Nah, kalau kita marketing bumi, berarti kita 90% pakai logika. Makanya kadang kesana kemari pontang-panting, belum rezeki, usaha tidak laku, jualan sepi dan seterusnya. Barangkali teman-teman ya pendekatan marketing langitnya pada Allah tidak dilakukan. Jarang, tadi ada yang komen. Salah satunya apa? Salat duha. Jadi kalau kita persiapan mau berangkat kerja, kita sudah fokusnya urusan duniawi, menyiapkan sarapan, menyiapkan bekal, ya kan, untuk anak-anak kita dan seterusnya. Ya, bahkan lupa, yuk menghadap pada Allah dulu, absen pada Allah. Jadi dengan kata yang simple itu, bahasa yang simple. Nah, kalau pegawai katanya ada ceklok, ya kan itu pada manusia. Nah teman-teman ternyata untuk mendapatkan rezeki, meminta rezeki, nggak absen pada Allah, ceklok. Pada Allah itu kayak sholat duha itu. Nah, meminta rezeki, dimudahkan rezeki kita. Ya Bunda Dewi, salam sehat, sukses kaya berkah, amin. Ya. Yang dikejar rezeki siapapun, maksudnya gimana Kak Trikino? Ya rezeki masing-masing. Kan tiap hari kita kan, ya kan, ingin kan dikirim rezeki, diberi rezeki, mendapatkan rezeki. Pasti kan ingin. Ya kan, tidak berpangku tangan. Tapi caranya awali dengan apa? Marketing langit dulu, ceklok pada Allah dulu. Nah, salah satu caranya sholat duha itu. Coba teman-teman kalau ada yang apa itu paham doa sesudah sholat duha, ya kan? Allahumma inna duha'a duha'uka wal baha'a baha'uka, dan seterusnya. Nanti ada kalimat yang indah sekali. Allahumma ingkana rizki fis samai fa'angzilhu. Nah, contoh dan seterusnya. Saya terjemahkan biar teman-teman paham. Ya Allah, andaikan rezeki saya masih di langit, turunkanlah ya Allah. Indah sekali bukan? Rangkaian kata-katanya. Coba teman-teman, sibuk nyusun kata-kata, sulit, bahkan bisa keliru. Andaikan rezeki saya di dalam bumi, ya Allah, keluarkan. Andaikan rezeki saya sulit, mudahkan ya Allah. Andaikan rezeki saya jauh, dekatkan ya Allah. Andaikan rezeki saya masih bercampur dengan sesuatu yang haram, riba, halalkanlah ya Allah. Itu doa yang kita panjatkan sesudah sholat duha, teman-teman. Kita ceplok pada Allah, doanya yang dasar seperti itu tidak teman-teman lakukan. Nah, coba kebalik atau enggak? Makanya jangan pakai alasan, ya Bun, sebenarnya saya tuh pengen, tapi sibuk, saya tuh ngatur apa itu waktu nggak bisa. Atau ya kan, saya itu pakaian saya kotor Bun, nggak ada untuk jeda untuk ganti tuh sholat duha. Itu alasan teman-teman. Allah nggak butuh alasan itu, karena apa? Yang butuh kan kita. Berarti kuncinya apa? Kita yang harus berjuang. Kita yang harus memaksa diri kita. Ya, Kak ulang, apa yang diulang? Ya Allah, andaikan rezeki saya masih di langit, turunkanlah ya Allah. Andaikan rezeki saya masih di dalam bumi, keluarkanlah ya Allah. Andaikan rezeki saya jauh, dekatkanlah ya Allah. Andaikan rezeki saya sulit, mudahkanlah ya Allah. Andaikan rezeki saya masih bercampur dengan barang haram, riba, halalkanlah ya Allah. Ya.
Kak Trigino, ya namanya rezeki itu belum saatnya dikejar. Salah. Ya kan? Makanya cara kita yang salah. Kenapa mengejar rezeki? Yang keliru di situ. Kalau kita pontang-panting ke sana kemari, itu namanya mengejar rezeki. Salah. Rezeki itu sudah tahu loh kita di mana. Ya kan? Rezeki itu nunggu perintah Allah. Kapan mendekati kita? Kalau dikejar, lari dia. Coba teman-teman, saat ini duduk, ya kan? Sedang santai-santai di depan rumah. Duduk, tenang, ya kan? Misalkan, tiba-tiba ada orang datang mengejar teman-teman. Coba apa yang kita lakukan? Lari kan? Tiba-tiba dikejar. Ada orang berlari-lari mengejar kita. Ya kita takut lari, sama. Rezeki juga seperti itu. Nggak mau dia dikejar. Bahkan dipaksa sekalipun, nggak mau. Karena apa? Kita belum pantas didekati. Nah, tugas kita itu sebenarnya bukan mengejar rezeki. Tapi apa? Menyiapkan diri kita agar rezeki itu, ya kan? Rezeki itu mendekat pada kita. Nah, itu artinya rezeki yang mengejar kita. Dikejar rezeki gitu loh. Nah, ini nggak nyambung Kak Trigino itu ya. Nah, kalau dari awal ngikuti ya nyambung. Nah, ya bentar ya. Ya, apa? 121. Oh ya, taruh sini Mas. Nah. Nih Mas, ya itu kan ya pintunya. Ya gak usah wes. Ya. Mohon maaf ya teman-teman, ada paket datang tadi ya. Ya. Yuk kita lanjut ya, mohon maaf terjeda. Ada kurir paket datang, nggak ada orang di rumah. Ya, jadi kalau kita itu ya satu ya mengawali pagi hari ceklok pada Allah ya kan. Nah, Kak Trigino mendekat kalau kerja, kalau cuma tidur malam-malaman dapat rezeki enggak? Ya nggak dapat. Nah, ini nggak paham ini, ya kan? Nah, jadi ya semuanya dilakukan. Marketing langitnya didahulukan, kemudian diimbangi dengan marketing bumi. Ya kan? Entah kita apa itu punya usaha atau kita kerja ikut orang, itu kan ikhtiarnya gitu loh, teman-teman. Ya kan? Tapi kalau dibalik, berarti ya tetap kerja kan? Enggak, belum tentu. Maksudnya kerja terus gitu loh. Kadang kita santai, ya kan? Tapi usaha kita lancar. Itu maksudnya dikejar rezeki itu. Nah, kadang orang ya mulai pagi sampai sore bekerja keras di luaran. Ternyata apa? Ya kan dapatnya pas-pasan. Tiap bulan tetap aja punya utang. Nah, tapi kalau kita itu marketing langitnya yang kita utamakan, tadi ya ceklok pada Allah itu, ya kan? Selalu kita utamakan dulu, maka kadang ya kita duduk sekalipun ya kan rezeki itu datang tiba-tiba ada orang tanya ke kita, oh Bu itu misalkan kita jualan di sana, itu tokonya tutup saya mau beli misalkan ya kan. Saya pun ngalami teman-teman ketika ya Allah datangkan rezeki itu mereka cari tempat kita padahal kita tidak kenal. Itu contoh dikejar rezeki ya. Tapi nggak semua orang dikejar. Ya iyalah, kalau semua orang dikejar rezeki enak dong. Oh, dia tidak mendekat pada Allah kok. Yang dikejar rezeki itu memang dia yang berupaya mendekatkan diri pada Allah dulu. Marketing langitnya diutamakan gitu ya. Nyambung. Nah, kalau dia tidak mendekat pada Allah, terus ngapain rezeki disuruh mendekat sama Allah? Jadi rezeki itu mendengarkan perintah Allah dulu, menunggu perintah Allah dulu. Nah, yuk kita lanjut ya. Jadi teman-teman,
Kuncinya apa? Perbaiki diri kita di hadapan Allah itu dengan cara apa? Ya, contoh tadi ya. Kalau kita pagi-pagi yang kita utamakan apa? Jangan urusan yang duniawi dulu. Ceklok dulu pada Allah. Cekloknya dari mana? Pertama, pagi hari. Ya, awali dengan apa? Sholat subuhnya bagaimana? Kesiangan atau tidak? Sebelum kerja atau tengah-tengah kerja. Ceklok lagi, sholat duha. Nah, kadang kita yang mengabaikan, menganggap, menyita waktu, bikin repot. Kemarin bahkan ada yang tanya ke saya, Bun, saya itu kerjanya di lapangan terus loh, gimana? Buat sholat duhur aja kadang tidak bisa. Itu kita yang menentukan, teman-teman. Pilihan, gitu loh. Jadi kalau ada pilihan, takut sama Allah apa takut sama manusia? Pilihannya kan di situ. Kalau berbagai alasan, bisa berbagai alasan. Tapi hubungannya dengan rezeki. Kita banyak alasan, ya kan? Terus kemudian giliran rezeki kita sulit, kita ngomel-ngomel, kita ngeluh pada Allah. Padahal apa kuncinya? Ya memang kita mengabaikan, nggak mau mendekat pada Allah. Nah, tapi ada golongan orang kadang, ya, fokus marketing langitnya dulu, ya kan? Tiba-tiba usaha apapun Allah mudahkan, bikin usahanya lancar, ya kan? Kemudian usaha misalkan ada yang sama sekalipun dengan orang lain, tapi dia lebih dimudahkan oleh Allah. Kalau jualan laris. Nah, itu contoh caranya apa? Mengutamakan marketing dulu. Nah, ilmu dasarnya keajaiban rezeki ini sebenarnya fokusnya apa? Membantu teman-teman. Ya, Kak, hati yang sabar. Kak, mau ikut boleh? Ya, setelah ini ya, kita spill ya, Kak, ya, cara mengikuti. Membantu teman-teman sebenarnya. Pasti kalau ditanya, pengen kan rezekinya banyak, rezekinya berlimpah, kesusahannya Allah hilangkan. Bahkan yang saat ini banyak sekali yang mengalami masalah terlilit utang, ya kan? Kuncinya bukan bekerja keras saja, tapi bagaimana kita itu membenahi diri kita di hadapan Allah dulu. Absen kita itu loh diperbaiki. Kalau kita itu sekolah ibaratnya, ternyata rapot kita merah. Nah, rapot ini dulu yang diperbaiki di hadapan Allah. Nah, nyambung ya teman-teman ya. Tiap hari kita sekolah, tapi ternyata kita nggak paham, rapot kita merah. Merah terus jadinya. Tapi kalau kita sekolah, rapotnya diperbaiki, rapotnya nilainya bagus, ya tentu dampaknya apa? Ya rezeki kita dilancarkan, urusan kita dimudahkan. Nah, nyambung ya teman-teman. Kalau ada yang ingin mengikuti, fokusnya kita pada apa? Perbaikan wadah rezeki tadi. Jadi kalau wadah rezeki itu kaitannya dengan marketing langit dulu, teman-teman. Baru nanti hubungannya dengan marketing bumi. Jadi kalau nggak kerja ya nggak dapat rezeki. Tapi rezeki itu Allah yang mengirim. Jalan-jalan yang dikirim Allah itu loh dengan berbagai cara. Itulah caranya Allah. Ini yang kita harapkan. Nyambung? Contoh, ada orang ya misalkan pedagang lah, pakai gerobak dia. Ya kan? Dia jalan. Rute biasanya dia lalui, ya kan? Tiba-tiba, ya kan? Kemarin, ya kan? Dia lewat situ, ya kan? Sepi. Nah, kemudian dia ceklok dulu pada Allah, sholat duha dulu. Ada masjid dia berhenti, ya kan? Sholat duha dulu, misalkan. Nah, terus kemudian, ya, biasanya dia lewat jalan itu tiba-tiba pikirannya itu berubah. Aku tak nyoba jalan sana. Barangkali nanti beda, ya. Pembelinya lebih banyak. Siapa yang ini mendatangkan ide ini? Alam semesta bergerak karena apa? Allah yang menggerakkan. Itulah caranya Allah tadi, teman-teman. Nah, jadi kalau pakai logika kita biasanya lewat situ rutenya. Tiba-tiba kepikiran tak lewat sana, misalkan. Ternyata lewat situ ada misalkan suatu keluarga yang punya hajat misalkan. Daripada bikin misalkan tadi penjual es, daripada bikin es mendadak, mending ini bapak ini kita borong. Siapa tahu seperti teman-teman. Itulah caranya Allah. Alam semesta bergerak itu. Nah, jadi berbagai jalan itu terkadang tanpa kita duga ketika kita mendekat pada Allah, Allah datangkan. Nah, di sini ilmu dahsyatnya keajaiban rezeki itu membantu teman-teman
bagaimana memperbaiki ya, wadah rezeki kita itu. Kalau ada yang ingin mengikuti, teman-teman, caranya di pojok kiri atas itu ada kontak saya, tapi saya samarkan biar nggak kena pelanggaran. Ada 3 yang kita samarkan ya. Jadi Kak siapa tadi, Hati yang Sabar, atau siapa lagi kalau ingin mengikuti. B, huruf B itu ya kan 0, B, 0 tetap 0 ya. B itu ganti dengan angka 8. Dan I, ya setelah 2 itu kan I. Ya Kak Rian, pengen banget keluar dari Pak. Iya boleh, salah satunya itu ya. Nah, I itu ganti dengan angka 1. Nah, kemudian ada G, G kecil ganti dengan angka 9. Nah, belakangnya sama kan? GG berarti ya ganti dengan angka 9 2 kali. Itu kontak saya, teman-teman segera catat, boleh diginikan juga boleh, nanti setelah itu bisa menghubungi saya. Dan kajian ini gratis teman-teman, nggak berbayar. Jadi bagaimana ilmu perbaikan wadah rezeki kita masing-masing itu teman-teman bisa mengikuti gratis, nggak berbayar. Ada aplikasi namanya Zoom untuk mengikuti, ZOOM. Jadi HP-nya ada aplikasi Zoom-nya. Jadi kalau ibarat TV itu channel TV, kayak kita TikTok ini kan ada aplikasi TikTok. Nah, jadi tidak di TikTok ini ya teman-teman ya, di live saya ini ikutnya. Nanti ada ya grup tersendiri, grup Wawa khusus teman-teman mengikuti di situ. Ibaratnya kelas online lah begitu. Nah, dan teman-teman mengikutinya tidak mulai pagi, tidak siang saat bekerja, enggak. Pada saat kita santai, ya kan, malam hari, pukul 7 sampai 9 malam WIB. Dimulai hari apa? Dimulai hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Jadi nanti malam itu teman-teman sudah berlangsung kajian yang keempat. Makanya teman-teman yang ingin mengikuti nanti bisa mengikuti kelas yang baru mulai Senin. Kalau sekarang menghubungi saya berarti nanti semakin banyak waktu untuk apa? Sharing konsultasi. Punya masalah apapun boleh sharingkan dulu. Setelah siap nanti bisa mengikuti. Ya teman-teman. Jadi banyak sekali yang semula tidak paham. Ternyata ini ya penyebab rezeki saya sulit seret. Teman-teman akan menemukan sendiri sesuai dengan masalahnya. Sama teman-teman, saya pun dulu juga begitu. Tadi contoh saya cerita tadi ya teman-teman ya, dikejar-kejar rezeki. Saat saya sama suami saya itu dulu pernah ada sebuah proyek kayak bisnis gitu ya. Kita tawarkan ke sana kemari. Kita tuju yang kita sekiranya kita bidik, kita kenal. Ternyata ditolak, enggak berkenan. Kita tawarkan ke sana sekiranya di respon, enggak. Karena apa? Kita mengejar sana, mengejar sini. Saya yang belum paham tentang apa dikejar rezeki. Setelah ilmu dahsyatnya keajaiban rezeki ini saya praktekkan. Saya berbisik pada Allah, saya meminta pada Allah dengan cara perbaikan ini, ya wadah rezeki. Tiba-tiba teman-teman nggak ada jarak 5 hari itu, tiba-tiba sore-sore saat kita di rumah santai, duduk santai, ada orang mendatangi rumah kami. Dia bilang, tanya ke sana kemari, rumahnya Pak dan Bu ini mana? Ternyata apa? Tadi yang kita tawarkan, suatu tender, pekerjaan, proyek itu dia yang butuh. Saya pengen ini, saya itu. Kemarin saya baca itu dapat kontak dari ini, begitu. Allah datangkan kan dengan caranya itu. Contoh dikejar rezeki. Padahal kita sudah mendatangi si A, si B, si C. Kita punya list siapa yang ditawarkan. Semua menolak teman-teman. Siapa yang menggerakkan orang ini? Allah. Padahal nggak kenal, nggak tahu. Rumah saya aja tanya ke sana kemari. Nah, itu caranya Allah teman-teman. Jadi banyak sekali ketika Allah memberikan jalan, ketika kita paham ilmu, ya keajaiban rezeki ini berbagai cara Allah datangkan. Jadi banyak sekali yang sudah merasakan keajaiban ilmu dasarnya, keajaiban rezeki ini ketika kita mempraktekkan. Dan bahkan kadang kalau di logika nggak nyambung teman-teman. Banyak utang, contoh seperti Kak tadi ya, Kak siapa tadi ya, Kak Rian ya, banyak utang. Kok bisa tiba-tiba ya Allah mudahkan urusannya, terus kemudian bahkan bisa hadir ke Baitullah, bisa umroh setiap tahun, banyak sekali. Semula banyak utang, rumah kontrakan, tiba-tiba Allah mudahkan ke Baitullah. Yang terjadi apa? Hutangnya lunas, rumahnya semula kontrakan, punya rumah. Jadi semuanya dapat teman-teman.
Nah, jadi kuncinya perbaikan wadah rezeki. Bisa jadi wadah rezeki kita kecil, jadi diisi berapapun ya nggak muat. Coba kalau kita paham, oh berarti wadahnya diganti, dibesarkan, rezeki berapapun tertampung. Nah, itu contoh ya teman-teman. Baik, sampai di sini dulu teman-teman. Kalau ada yang ingin mengikuti, sekali lagi bisa hubungi kontak saya. Seperti tadi sudah saya jelaskan, yang kita samarkan tinggal mengganti saja. Huruf B dengan angka 8, huruf I dengan angka 1, huruf G dengan angka 9. Saya doakan teman-teman semuanya yang hadir di sini Allah berikan kemudahan, kebaikan bertubi-tubi hadir setiap hari dalam kehidupannya. Amin ya rabbal alamin. Dan saya mohon undur diri dulu teman-teman, karena sudah 1 jam lebih ya saya membersamai teman-teman di sini. Insya Allah kita bertemu besok, kita lanjutkan ya teman-teman. Sebenarnya apa sih ya wadah rezeki itu dan bagaimana cara kita memulainya? Ya, kita spill, kita ulas besok. Terima kasih, saya Hedika dari Madiun, Jawa Timur. Mohon undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.